Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Priani dengan NPM 20110212. Di sini saya akan mempresentasikan materi virtual memory. Virtual memory merupakan konsep memori virtual yang dikemukakan Fettering pada tahun 1961 pada sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Kecepatan maksimum dieksekusi proses di memori virtual dapat dinyatakan sama, tetapi tidak pernah mengalami kecepatan eksekusi proses yang sama di sistem tanpa menggunakan memori virtual. Tidak bisa sesuai semua memori yang logik didapatkan semuanya ke memori fisik, walau dynamic loading bisa melakukannya. Memori virtual merupakan suatu teknik yang memisahkan antara memori logis dan memori fisiknya. Hanya bagian dan program yang pada saat itu berada di memori untuk eksekusi. Logical address space bisa lebih besar daripada physical address space, memperbolehkan virtual address space pada virtual memory untuk di-sharing oleh beberapa proses. Bisa dibantu hanya beberapa bagian dari memori logik yang berada di memori fisik, sisanya berada di hard disk. Keuntungan pada virtual memory: yang pertama, lalu lintas I/O menjadi rendah. Yang kedua, berkurangnya total memori fisik yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan respon karena tidak deadlock. Yang keempat, bertambahnya jumlah user yang dapat dilayaninya. Yang kelima, memori virtual melebihi daya tampung dari memori utama yang tersedia. Program yang tidak perlu di memori utama, yaitu program-program atau kode yang digunakan sebagai error handling yang jarang digunakan karena jarang terjadi. Array, list, atau table yang kapasitasnya tidak terpakai semuanya, fungsi-fungsi yang tidak dipakai, dan program yang tidak digunakan secara real time. Implementasi pada virtual memory: yang pertama, virtual memory digunakan pada multiprogramming. Yang kedua, memori virtual dapat dilakukan dengan cara domain paging. Adapun pengertian dari domain paging yaitu tidak semua program harus di-load semua ke memori fisik, hanya yang diperlukan saja. Permintaan pemberian peak menggunakan swapping. Peak hanya akan di-swap ke memori utama jika benar-benar diperlukan. Program swapper yang digunakan yaitu yang pertama, lazy swapper. Yang kedua, tidak pernah swap peak ke dalam memori sampai peak benar-benar diperlukan. Yang ketiga, istilah swapper berarti memanipulasi seluruh proses, sehingga swapper yang khusus berhubungan dengan peak bernama pager. Domain paging juga berpeak hanya akan mem-swapping dan out-peak yang dibutuhkan saja, tidak semuanya. Jadi jika peak dibutuhkan reference to it, tapi belum tentu semua di-load ke memori fisik. Butuh dukungan perangkat keras seperti peak table. Peak berada di memori fisik semuanya, atau peak ada tapi tidak semuanya, sebagian masih berada di disk. Memori sekunder untuk menyimpan proses yang belum berada di dalam memori fisik. Jika proses mengakses lokasi peak yang valid, maka proses akan berjalan normal. Jika mengakses yang invalid, maka perangkat keras akan menjebaknya ke sistem operasi atau peak fault yang dibutuhkan pada domain peak. Yang pertama, peak table yang berisi valid dan invalid bit. Yang kedua, secondary memory yang digunakan untuk menyimpan memori yang belum tertampung di main memory. Yang ketiga, dikenal dengan nama swap
file Linux atau pacline_sys atau win. Page fault: jika ada referensi ke sebuah page ternyata page-nya tidak ada atau invalid, maka akan di-trap oleh sistem operasi dan menghasilkan page fault. Untuk menangani page fault menggunakan prosedur yaitu memeriksa tabel internal atau biasanya ada di dalam PCB untuk menentukan valid atau invalid. Jika invalid, proses disuspend, dan jika valid tapi proses belum dibawa ke page, maka kita bawa ke page memory. Cari sebuah frame bebas atau free frame. Jadwalkan operasi sebuah disk untuk membaca bit tersebut ke frame yang baru dialokasikan. Satu pembacaan selesai, ubah validation bit menjadi 1, yang berarti page telah ada di memori. Ulangi lagi instruksi program yang di-trap tapi dari awal sehingga bisa dijalankan dengan baik. Yang terjadi pada saat page fault yaitu ditangkap oleh sistem operasi. Sistem operasi menyimpan register user dan proses. Terapkan bahwa interupsi merupakan page fault. Periksa bahwa referensi page adalah valid dan kemungkinan tentukan lokasi page pada disk. Baca disk dan cari frame kosong selama menunggu pencarian alokasi CPU ke proses dengan menggunakan penjadwalan CPU. Jika pencarian selesai dan terjadi interupsi dari disk, bawa IEO selesai. Sistem operasi menyimpan juga register dari status proses untuk pengguna atau proses yang lain. Tentukan bahwa interupsi sekarang berasal dari disk. Lakukan pengubahan page table bahwa page telah berada di memori. Tunggu CPU selesai dan proses yang sebelumnya. Kembalikan register user, status proses, page table, dan resume instruksi proses yang terjadi interupsi. Virtual memory untuk proses creation. Karena diperlukannya untuk mengandalkan proses, maka harus diketahui mana page kosong yang akan dialokasikan menggunakan fork. Sistem operasi biasanya menggunakan teknik zero fill one di main untuk mengalokasikan page tersebut pada awalnya. Cara proses creation copy on while. Pada copyright merupakan mengizinkan proses dan should menginisialisasikan page yang sama pada memori. Jika proses menulis pada sebuah page yang di-sharing, maka dibuat juga salinan dan page tersebut. Dengan menggunakan teknik copy on write, terlihat jelas bahwa hanya page yang dibutuhkan oleh proses child dan parent disalin, sedangkan semua page yang tidak diubah bisa dibagikan ke proses child dan parent. Teknik copy on write sering digunakan oleh beberapa sistem operasi saat mengendalikan proses, diantaranya Windows 2000, Linux, dan Solaris 2. Berikut hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.